Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, rombongan Kulaan Banjar tertarik untuk singgah dan mengunjungi di tempat penggosokan intan di Martapura. Menariknya, dalam kunjungan tersebut para tamu dari negeri jiran ini ternyata kepincut dengan beberapa produk berlian di lokasi itu. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sedikitnya 4 hingga 6 warga negara Malaysia asal keturunan Banjar atau biasa disebut Kulaan Banjar, Selasa 27 September lalu tiba di Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru setelah melakukan perjalanan sebelumnya dari Penang, Malaysia ke Surabaya. Kedatangan Kulaan Banjar Malaysia ini bertujuan ingin menyaksikan dan menghadiri langsung beberapa event hari jadi ke-496 Kota Banjarmasin hingga Kamis 29 September nanti. Di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kulaan disambut Muhammad Ari Ahdiani dan Hasan Jainuddin serta sejumlah kerabat lainnya yang segera memapak kehadirannya mengingat sudah lama tidak bertemu akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Adapun para tamu Kulaan Banjar itu diantaranya Haji Jamaluddin As'ari dari Pertumbuhan Banjar Malaysia PBM, Insinyur Kamarul Lafi Haji Ahmad, pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Perak, Muhammad Yusuf Idris, kontraktor bangunan dan pengusaha bengkel, serta Haji Hasan, pensiunan guru dan tokoh bubuhan Banjar di Sungai Manik. Sebelum menuju Kota Banjarmasin, rombongan Kulaan Banjar sempat menunaikan sholat di Masjid Nur Rahman terletak di lingkungan bandara hingga meneruskan perjalanan ke Banjarbaru dan Martapura. Di Kota Martapura, rombongan Kulaan Banjar tertarik untuk singgah dan mengunjungi tempat penggosokan intan yang sejak awal kehadirannya dibangun dan difasilitasi Bank Indonesia, pimpinan Gubernur Bank Indonesia Rahmat Saleh di tahun 80-an. Menariknya dalam kunjungan tersebut, para tamu dari negeri jiran ini ternyata kepincut dengan beberapa produk berlian yang ada di lokasi itu. Selama di Banjarmasin, Kulaan Banjar menginap di Hotel Zuri Express dan ada pula yang nginap di rumah keluarga di kawasan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Pada hari pertama sempat pula dijamu santap malam di Hotel Zuri Express oleh owner Dristi Adistana bersama beberapa undangan lainnya. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Objek wisata dalam Kalimantan Selatan, Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin kini dilengkapi dengan hadirnya wisata udara para layang dan gantole. Peresmian spot baru ini dilakukan oleh Gubernur Kalsel Haji Sahbiri Noor langsung dari Puncak Tahura. Ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Noor, didampingi Ketua TP PKK Raudato Jannah, meresmikan spot wisata udara para layang dan gantole Tahura Sultan Adam Mandiangin. Kehadiran spot wisata baru ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan melalui kepariwisataan, di mana para pengunjung dapat menikmati pemandangan Tahura dari atas udara. Olahraga udara ini pun dijamin aman dan nyaman karena telah melalui observasi dan kajian yang matang sesuai SOP dari konsultan para layang dan gantole. Menurut Gubernur Kalimantan Selatan, saat ini Kalimantan Selatan berupaya melakukan transformasi ekonomi dari sumber daya terbarukan menuju sumber daya terbarukan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Ini kita pengen terjadi transformasi dari sumber alam tak terbarukan ke sumber alam terbarukan. Apa saja itu, ya pertanian, ya perkebunan, ya peternakan, dan pariwisata. Mohon izin Ketua DPR, itulah kenapa kita ciptakan Mandiangin, digelorakan lagi, tambah kiram. Itulah mindsetnya, kita ingin mentransformasi sumber daya alam tak terbarukan ke sumber daya alam yang terbarukan. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Bagaimana caranya? Gaungnya apa yang kita lakukan? Itulah yang namanya revolusi hijau. Dijadwalkan akan ada atraksi para layang oleh 1 dan 2 orang, namun karena cuaca yang tidak mendukung, diwarnai kabut dan gerimis, maka atraksi dibatalkan. Tahura Sultan Adam Mandiangin dan Bukit Batu Sungai Luar adalah bagian dari Taman Hutan Raya yang sudah dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Taura Sultan Adam juga menjadi penanaman rehab daerah aliran sungai terbesar di Indonesia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Ahmad Fikri bersama Ustadz Muhammad Fauzan, putra almarhum Guru Kapuh, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI, serta dari PT Antang Gunung Meratus melakukan peletakan batu pertama pembangunan musola di kawasan Kompleks Kubah Makam Guru Kapuh, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Fasilitas rumah ibadah, dalam hal ini musola, dipandang penting keberadaannya di tempat di mana terdapat mobilitas lalu lalang masyarakat. Hal ini sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kewajiban ibadah dan juga sejalan dengan visi Bupati HSS, yakni religius. Secara simbolis, Bupati Ahmad Fikri meletakkan batu pertama pembangunan musola guna menandai dimulainya pembangunan musola tersebut. Ustadz Muhammad Fauzan selaku penerus almarhum Guru Kapuh mengucapkan terima kasih kepada para ahliya yang telah berkenan memberikan bantuan atas pembangunan musola ini. Selain untuk mempermudah para peziarah, juga bisa memberikan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah sholat dan lainnya. Kami ucapkan kepada para agnia yang telah berkenan memberi bantuan terbangunnya musola Abah Guru kami. Beribu-ribu terima kasih ulun ucapkan kepada seluruh yang membantu pembangunan musola. Sementara itu, Bupati Ahmad Fikri mengungkapkan pembangunan musola Abah Guru Kapuh ini merupakan wujud kecintaan kepada almarhum Abah Guru Kapuh. Dengan semakin banyaknya support dan dukungan, kubah dan musola ini diharapkan bisa cepat terrealisasi. Bupati berharap dengan bantuan PT Antang Gunung Meratus menjadi awal bagi para agnia lainnya bisa berkontribusi untuk pembangunan musola ini. Tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzan, selama ini ada kesulitan si jamaah. Musola dibangun mulai dan didukung penuh oleh PT Antang Gunung Meratus ya, sebagai agnia yang punya kepedulian terhadap penyelesaian kompleks makam Abah. Mudah-mudahan fasilitas musola ini nanti kalau selesai bisa tadi memudahkan jemaah, baik jemaah yang ziarah maupun jemaah pengajian yang malam Jumat dan hari ini. Manajer External Affairs PT Antang Gunung Meratus, Andika Dewa Permata, menyebut pihaknya akan selalu membantu kelancaran pembangunan tempat ibadah dan tempat lainnya di kawasan kubah makam Guru Kapuh tersebut. Dengan ini sebenarnya sangat berterima kasih karena bisa berkontribusi untuk pembangunan masjid di Abah Guru Kapuh, gitu ya. Mungkin penyerahan dana sendiri sudah kita lakukan bulan lalu, dan harapannya semoga pembangunannya cepat selesai dan bisa bermanfaat buat peziarah dan banyak orang. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda dan waktu juala yang harus memisahkan perjumpaan kita dalam Lintas Bandung sepekan minggu ini. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya hanya di Banjar TV dalam program Lintas Bandung sepekan. Semoga informasi yang kami berikan untuk Anda tidak hanya memberikan hiburan tapi juga wawasan untuk kita semua. Akhirnya saya Lina Stalina beserta tim undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Selamat menikmati hari Minggu Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.